Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang tunagrahita. Nah, di dalam tunagrahita ini kami mengambil 5 poin, yaitu yang pertama tentang pengertian tunagrahita, yang kedua karakteristik anak tunagrahita, ketiga ciri-ciri anak tunagrahita, keempat faktor atau pengaruh anak tunagrahita, dan yang kelima usaha pencegahan anak tunagrahita. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian tunagrahita akan disampaikan oleh Windy Widiansyah. Materi yang kedua yaitu tentang karakteristik anak tunagrahita akan disampaikan oleh Rizka Andini. Materi yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri anak tunagrahita akan dijelaskan oleh saya sendiri, Revi Giovanni Arizki. Materi yang keempat yaitu tentang faktor atau pengaruh anak tunagrahita akan disampaikan oleh Nunik Rahmatiana. Dan materi yang kelima yaitu tentang usaha pencegahan anak tunagrahita akan disampaikan oleh Sofian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tunagrahita. Tunagrahita ada di mana saja, baik di kota ataupun di desa, baik di kalangan atas, menengah ataupun ke bawah. Karena tunagrahita mereka yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan tidak dapat menyesuaikan diri pada lingkungannya. Dan mereka juga tidak dapat berpikir secara abstrak ataupun berbelit-belit, seperti dalam mengarang, berhitung, ataupun lainnya yang bersifat akademik. Ada masyarakat awam yang mengatakan bahwa anak tunagrahita yaitu seperti orang gila, sakit ingatan, atau sakit mental jelas berbeda. Dalam bahasa Inggris, sakit mental disebut dengan mental illness, artinya kegagalan dalam membina kepribadian atau tingkah laku. Sedangkan tunagrahita dalam bahasa Inggris disebut mental retarded atau mental retardation, yaitu ketidakmampuan dalam memecahkan persoalan karena inteligensinya kurang berkembang. Menurut Somantri tahun 2007, tunagrahita adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam keperpustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah mental retardation, mentally retarded, mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Menurut Reis DKK dalam Suharmini tahun 2007, anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai gangguan dalam intelektual sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik tunagrahita. Nah, anak tunagrahita ada 3. Yang pertama ada anak tunagrahita ringan. Karakteristik anak ini yaitu mereka berbicaranya lancar, tetapi pembendaharaan katanya itu minim. Kemudian mereka tidak bisa berpikir abstrak, tetapi mereka mampu mengikuti pelajaran-pelajaran yang bersifat akademik. Umur kecerdasan mereka apabila mereka sudah dewasa sama dengan anak normal yang berusia 12 tahun. Yang kedua, anak tunagrahita sedang. Karakteristik anak ini yaitu mereka tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang bersifat akademik. Mereka belajarnya itu secara membelok. Kemudian perkembangan bahasanya yang sangat terbatas karena pembendaharaan katanya yang kurang. Mereka memerlukan bantuan orang lain, tetapi mereka dapat membedakan mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Umur kecerdasan mereka apabila mereka sudah dewasa sama dengan anak normal yang berusia 7 tahun. Yang ketiga itu ada anak tunagrahita yang berat. Nah, karakteristik anak ini yaitu sepanjang hidupnya mereka memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Sehingga berpakaian, ke WC, dan lain-lain mereka membutuhkan orang lain. Dalam kata-kata dan ucapannya juga sangat sederhana. Nah, usia kecerdasannya apabila mereka sudah dewasa sama dengan anak normal yang berusia 3 tahun.
Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang ciri-ciri anak tunagrahita. Nah, ciri utama dari anak tunagrahita yaitu IQ-nya itu di bawah rata-rata dan perkembangannya itu termasuk lambat dibanding dengan anak-anak normal lainnya. Selain itu, ada juga ciri-ciri seperti yang pertama, duduk, merangkak, berjalannya itu lebih lambat daripada anak-anak normal. Yang kedua, mengalami kesulitan berbicara, ya karena kan perkembangannya itu lambat, jadi berbicaranya juga lambat gitu, sulit untuk berbicara. Terus yang ketiga, memiliki kesulitan memahami aturan sosial, jadi hidupnya itu susah untuk bersosialisasi kayak gitu. Nah, terus yang keempat, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya. Terus yang kelima, sulit pemecahkan masalah, ya karena untuk bicara aja susah, untuk diri sendiri aja susah, jadi mereka itu susah juga untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang keenam, yang terakhir, itu sulit berpikir logis. Nah, kan sebagai contoh, kalau misalnya anak umur 10 tahun itu kan biasanya sudah bisa menulis dan membaca. Nah, kalau anak tunagrahita itu belum bisa, ya karena keterlambatan dalam cara berkembangnya dan berpikirnya. Tapi bukan berarti anak tunagrahita itu tidak bisa belajar. Hanya saja anak tunagrahita itu lambat dalam perkembangannya, seperti tidak seperti anak-anak normal yang biasa. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tentang faktor penyebab dari anak tunagrahita. Nah, ada yang menyebutkan faktor tunagrahita ini tuh terjadi dari dua gugus, yaitu endogen dan eksogen. Terus yang kedua, faktornya itu terjadi dari 3 faktor. Nah, yang pertama faktor prenatal, yang kedua faktor natal, dan yang ketiga faktor postnatal. Terus ada juga faktor yang menyebabkan anak tunagrahita ini bisa terjadi dari faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor keturunan. Nah, bila orang tuanya mempunyai gen atau riwayat tunagrahita, nah maka anaknya tersebut bisa mengakibatkan tunagrahita. Terus yang kedua ada gangguan metabolisme dan gizi. Nah, ketika metabolisme dan gizi anak itu kurang, anak tersebut bisa mengalami gangguan fisik dan mental pada anak tersebut. Terus yang ketiga ada infeksi dan keracunan. Nah, infeksi dan keracunan ini tuh bisa terjadi dari penyakit rubella dan juga sifilis. Bila ibunya sedang hamil, maka janin anak tersebut itu tuh akan mengalami atau mempunyai riwayat penyakit jantung, terus tunarungu juga, tunagrahita, dan lain-lain. Terus yang keempat ada masalah pada kelahiran. Nah, ketika anak dilahirkan secara paksa atau lahirnya itu belum tepat pada waktunya, kan anak itu tuh dipaksa lahir menggunakan alat. Nah, itu tuh akan merusak pada perkembangan otak anak. Terus yang kelima ada faktor lingkungan atau sosial budaya. Nah, faktor ini tuh sangat berpengaruh terhadap tunagrahita ini. Anak tunagrahita bisa ditemukan di faktor taraf ekonominya yang lemah ataupun yang tinggi. Tetapi kebanyakan ditemukan tunagrahita ini tuh di daerah yang taraf ekonominya rendah. Terus yang kedua, anak tunagrahita ditemukan pada keluarga yang tidak mementingkan pentingnya arti pendidikan pada anak. Terus anaknya juga banyak kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha pencegahan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ketunagrahitaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diagnostik prenatal, yaitu suatu usaha memeriksakan kehamilan untuk menemukan kemungkinan terjadinya kelainan-kelainan pada janin seorang ibu. Yang kedua ada imunisasi. Imunisasi dilakukan terhadap ibu hamil dan balita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu perkembangan
seorang anak. Yang ketiga yaitu tes darah. Tes darah ini dilakukan terhadap pasangan calon suami istri untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih yang berkelainan. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan. Ibu hamil hendaknya memeriksakan kesehatan secara rutin, juga menyediakan makanan bergizi yang cukup, menghindari radiasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu program keluarga berencana atau bisa disebut KB. Ini diperlukan untuk mengatur kehamilan dan membina keluarga yang sejahtera.